Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Oke, berarti diketahui bahwa V-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Pada arah sumbu X, jadi kalau kita gambar tuh gambarnya kurang lebih sebuah elektron ya katanya, berarti geraknya ke kanan gini. Oke, dengan kecepatan V. Kemudian memasuki medan magnet yang arahnya sumbu Y positif. Oke, berarti ada arah medan magnet yang ke arah atas. Ya. Nah, ini masih wajar mungkin karena begini ya. Karena kita tahu bahwa medan magnet itu berarti di sini di bawahnya ada sesuatu. Berarti di sini kita bisa bilang ada sesuatu dengan muatan positif, ya kan? Karena kan namanya medan magnet itu medan listrik itu dari positif ke negatif, alias positifnya keluar, negatif itu masuk. So pasti ini kan ada lagi nih, minus. Nah sehingga kalau kita perhatikan maka di sini ada diagram gaya ya. Pertama, selain dia bergerak ke kanan, maka dia akan bergerak ke bawah, gitu ya. Oke, berarti ini saya tukar aja dulu ya. Mungkin ini saya ganti dulu lokasinya biar enak aja. Kurang lebih di sinilah elektronnya dengan bergerak dengan kecepatan V, kemudian melewati suatu medan listrik ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan maka si elektron ini akan bergeraknya kemana? Akan bergerak ke bawah, ya. Oke, bergerak ke bawah sebesar F. Nah, sebesar F. Untuk bergerak ke bawahnya itu dengan gaya F lah, intinya ke bawah tuh. Nah, sekarang berarti dengan mengabaikan gaya berat, ya make sense ya kalau misalnya kayak mengabaikan gaya berat, kalau gaya beratnya ada lagi ya nambah diagram gaya lagi ke bawah lagi sebesar W. Tapi di sini mengabaikan gaya berat, so kita biarkan aja. Waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik itu tersebut berapa sekon sih? Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan berarti karena berhubung dia bergerak ada ke bawah, maka gak gerak lurus benar, tapi dia geraknya bengkok. Jadi bisa aja seperti ini. Ya, nggak lurus sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan ke kanan terus ke bawah, sehingga bentuknya tuh kayak parabola jatuhnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ditanya cuman waktunya aja nih. Jadi kalau misalkan kita gambar untuk nomor 36 ya. Nomor 36 tuh kalau kita gambar begini. Kita gambar si elektronnya aja ya. Bergerak dengan V, kemudian di sini ada F, sehingga dia bergerak secara parabola. Ya, bergerak secara parabolik. Nah, sehingga dia akan mencapai dengan jarak di antara mereka dari sini ya ke sini itu adalah sejauh 15 cm gitu ya. Nah, ini 15 cm atau setara dengan 15 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berarti kalau kalian perhatikan sebenarnya kan berarti untuk mencari waktu dari sini ke sini aja udah cukup. Udah cukup menggunakan apa? GLB. Karena kan kita tahu bahwa konsep dasarnya adalah konsep dasarnya adalah ketika sumbu X itu yang berlaku adalah GLB aja. Karena tidak ada pengaruh gaya. Ya, jadi karena nggak ada gaya tambahan, maka dia lurus aja. Sedangkan karena sumbu Y itu kalau gerak parabola karena ada gaya karena akibat gaya gravitasi, maka dia berarti ada gaya lain yang menyebabkan dia berubah kecepatannya, sehingga jadinya GLBB. Saya kalau GLB berarti kalau cuma naik ke atas terus nggak berhenti gitu ya. Nah, berarti untuk mencari T-nya kita cukup dengan menggunakan rumus GLBB aja. Karena kita tahu bahwa rumus GLB ya yang sumbu X aja yang kita pakai. Jadi X itu kan sama dengan V kali T. Nah, V kali T. Nah, berarti ini Vx ya, ini Vx ya. Karena kalau untuk Vy di sini, Vy-nya 0. Kalau ini adanya ini Vx. So, berarti ini kita masukkan jadi 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikalikan dengan T.
Berarti T-nya ini setara dengan 15 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat 4. Sehingga T-nya ini sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 6. Atau T-nya ini akan setara dengan 7,5 mu sekon. Ada nggak 75 mu sekon? Oh, ada, jawabannya langsung yang A gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga ya. Jadi jangan serta-merta karena berhubung cuman bergerak begini terus habis itu kalian mengabaikan ini, so cuman berlaku cuman GLB doang. Salah. Lebih tepatnya adalah berlaku juga untuk sumbu Y juga, GLBB gitu. Nah, mungkin nanti GLBB-nya ini kepake kalau misalkan mencari kecepatan di sumbu Y-nya berapa gitu loh. Jadi saya kan karena berhubung dia gerak lurus doang, maka kalau di sini kita cari info, berarti sebenarnya untuk V0Y-nya atau VY-nya itu 0. Ya. Jadi kayak ibaratkan untuk Y-nya ini gerak jatuh bebas jatuhnya. Sehingga kalau misalnya mau mencari untuk mencari kecepatan di sumbu Y-nya berapa, VTY, ya tinggal pakai V0Y ditambah 2 kali A dikali S. Nah, atau V0 ini A kali T. Nah, untuk T-nya dari sini ke sini, dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan itu mempunyai T yang sama. Nah, tinggal kita lanjutkan. Berarti VTY-nya sama dengan 0 ditambah. Nah, untuk 0-nya, nah ini disebabkan oleh F. Berarti kita kaitkan dengan hukum 2 Newton. Nah, untuk F-nya itu setara dengan E dikali Q sama dengan M dikali A. Sehingga berarti untuk mencari A-nya ini adalah E dikali Q elektron per massa elektron. Ya udah, berarti A-nya itu tinggal masukin ya. E-nya 900, 9 kali 10 pangkat 2, dikali Q elektronnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19, per massa elektronnya adalah 9 kali 10 pangkat min 31. Sehingga A-nya ya tinggal kalian hitung sendiri berapa, terus masukkan ke sini, masukkan T-nya 7,5, maka ketemu VTY-nya itu sekian. Gitu ya. Jadi penggunaan misalnya nyari kecepatan akhir, jangan jawab cuman 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 4, misalkan ditanya ya. Jadi nggak boleh, tetap harus ada sumbu Y-nya. Kemudian kalau udah, untuk mencari VT-nya berarti akar dari VTX pangkat 2 ditambah VTY pangkat 2 gitu. Tinggal pakai rumus ini aja untuk mencari kecepatan akhir di posisi tertentu ya. Karena kan emang kalau VT itu kita ngukurnya berdasarkan Pitagoras. Ini VTX, ini VX, terus ini VY. Maka kalau misalkan ini V-nya besarnya berapa, ya akar dari VX kuadrat tambah VY kuadrat kan. Gitu loh. Ya. Oke, jadi kalian harus hati-hati untuk soal nomor 36. Nah, untuk sebelum ini saya ada tambahannya. Kalau misalkan untuk nomor 31 yang kita bahas di nomor sebelumnya, kalau kalian mau pakai rumus ini juga boleh ya, nggak apa-apa. Kalau kalian mau pakai rumus jadi ini begini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali G kali H per K ditambah 1. Tuh, kalian kalau mau pakai rumus ini silakan. Saya nggak ngelarang, saya cuma ngasih tahu aja bahwa rumus ini juga bisa dipakai loh, gitu loh. Ya. Cuma masalahnya nanti mau pakai rumus yang ini atau mau pakai konsep yang di sebelumnya ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Ini nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya, saya nggak ngelarang. Saya cuma ngasih tahu doang beberapa info yang saya tahu gitu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 37. Oke, kita lanjut ya untuk ke nomor 37. Katanya ada 2 buah silinder pejat dan silinder kosong memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Oke, berarti kalau kita bisa diketahui ini berarti M1 sama dengan M2. Nah, geometri ini berhubung silinder pejat berarti R-nya ya, R1 sama dengan R2, atau juga bisa tinggi 1 sama dengan tinggi 2. Ya, tingginya si silinder. Nah, dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak bidang miring yang panjang dan dengan kemiringan. Oke, berarti ini ada 2 kondisi. Oke, seperti biasa ya. Kita sketch dulu. Nah, kurang lebih misalkan ini untuk 37 derajat. Nah, ini untuk yang silinder pejal. Artinya berarti ini silinder pejal tuh ya yang
benar-benar ada isinya gitu ya, kurang lebih. Misalkan kita kasih warna lah ya, biar kurang lebih seperti ini, atau mungkin inilah ya, atau mungkin ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti karena berhubung seperti bidang miring seperti ini, ditanya adalah jarak pada dan silinder pejal ini ternyata sudah berpindah ke kondisi yang ada di sini. Ya, di sini saya tambahkan lagi kondisi kedua. Ya, ternyata dia udah pindah sejauh 8 meter. Ya, sejauh 8 meter. Ya, untuk sejauh 8 meter, alias berarti kita bisa bilang bahwa di sini S dari sini ke sini ini adalah 8 meter. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi ya, dengan sudut yang sama 37 derajat, cuman bendanya yang masanya sama, ukurannya sama, cuma bedanya adalah dia merupakan silinder kopong, silinder kosong ya. Artinya benar kalau kalian lihat dari sebelah kanan tuh ya cuman silinder aja. Nah, oke. Berarti setelah mencapai 8 meter dalam waktu yang sama, jadi kan ketika si yang pertama ini udah nyampe 8 meter, kira-kira yang kedua ini kira-kira sampai berapa meter sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini masuk soalnya tuh seperti ini ya. Nah, oke, berarti tinggal kita kerjakan seperti apa. Nah, berhubung ini kan berarti kita bisa kaitkan seperti ini rumusnya. Berhubung ada S, terus di sini kan V0-nya ini 0, dan di sini V0-nya juga 0, dan berhubung ada waktu juga, jadi untuk kita kasih informasi bahwa dari sini nih ya, ini T1, ini T1, ini T2, maka kita bisa kasih informasi bahwa T1 sama dengan T2 ya, dalam waktu yang sama. Kali ini S1, ini adalah S2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mencarinya. Nah, sekarang kalau kita masukkan berarti supaya ada T, ada V0 yang 0, berarti kita pakai rumus S sama dengan V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cara mencari mencari nilai A-nya dulu. Karena kalau nyari T di sini kan ya, karena berhubung di sini ini S1 ya. V01, T1, ini T1, ini A1, sehingga ini kan 0 dikali T1 ya. Berarti intinya karena berhubung 0 ya udah, ini kita habiskan aja. Jadi ini berarti setengah kali A1 kali T1 kuadrat. Nah, dalam kondisi satu seperti ini, kalau kita mau nyari A-nya, karena berhubung dia merupakan silinder pejal yang mempunyai momen inersia, berarti ini berlaku hukum 2 Newtonnya momen inersia, yang dimana sigma tau sama dengan F kali R. Gitu ya. Nah, untuk sigma tau-nya lagi kan kita bisa hubungkan dengan I alpha sama dengan F per R gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah kan percepatannya, dan percepatan ini dihubungkan dengan alpha R ya. Dimana untuk V sama dengan omega R, berarti kalau misalkan omega itu V per R, berarti alpha juga sama A per R gitu ya. So ini A per R, A per R sama dengan F dikali, nah F nya ini adalah karena berhubung ditarik ke bawah sebesar mg sin theta ya, berarti mg sin theta dikali R. Nah, untuk I yang ada di kondisi 1 ini merupakan silinder pejal yang mempunyai rumus momen inersia adalah setengah mr kuadrat. Ya, mr kuadrat dikali A per R sama dengan mg sin theta kali R. So, kalau misalkan ini kita kerjain, maka ini bisa kita coret ya, sama-sama dibagi M. Kemudian ini R-nya sisa 1, dan ini kita habiskan aja lah langsung lah. Ya. Intinya R yang ada di sini kita habiskan aja. Set sama ini juga habis. Berarti untuk mencari A di sini, atau ini berarti setengah kali A sama dengan G sin theta. Berarti A-nya sama dengan 2 kali G kali sin theta. Ya. Oke. Ya udah kita masukkan. Berarti untuk mencari S1 di sini, ini S1-nya adalah 8 setengah dikali
2G sin theta ya. Berarti di sini untuk A yang di sini 2 kali 10 kali berapa tuh? Sin 37 0,6. Berarti 0,6 ya sekitar itu, karena emang udah biasa yang sering dipakai 37 tuh udah sering banget ya dipakai. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu ya kalian harus ingat-ingat. Oke, berarti 0,6 dikali 20 ya. Jawabannya adalah 12 meter per sekon kuadrat. Dan ini 2 kali 12 dikali T kuadrat nih. Coret 1, coret 6. Berarti di sini 8/6 sama dengan T kuadrat. Berarti T kuadratnya sama dengan 4/3. Berarti T-nya sama dengan 2/3. Nah, dengan T yang sama, nah kita lanjutkan lagi. S2 sama dengan V0 2 dikali T2 tambah setengah kali A2 dikali T2 kuadrat. Oke, berarti untuk S2 sama dengan V0, ini kalau langsung habisin aja ya, karena kan hasilnya 0, setengah A2 dikali T2-nya udah ketahuan. Nah, permasalahannya adalah A-nya belum tahu nih. Apakah sama? Ya tentu tidak. Kalau kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama ya, sigma tau sama dengan F kali R, berarti I kali alfa sama dengan F kali R, berarti I A per R sama dengan F, ini adalah mg sin theta ya, mg sin theta dikali R ya, karena untuk ini adalah, kalau berhubung ini pasti ini mg sin theta ya, dan ini adalah W-nya mg, dan ini adalah mg cos theta. Ini pun juga sama. Ini adalah M kali G, ini adalah mg sin theta, dan ini adalah mg cos theta. Ini untuk diagram gayanya ya. Jadi dilengkapin lagi. Nah, untuk I yang silinder polos itu adalah cuma mr kuadrat. Nah, A per R sama dengan M kali G kali sin theta kali R. Sama kayak tadi. Untuk R-nya ini sama-sama habis, ya kan? Kemudian untuk M-nya sama-sama habis. Sehingga di sini A-nya itu setara dengan G sin alfa aja, G sin theta doang. Sehingga kalau kita masukkan berarti untuk A-nya sama dengan 10 dikali sin 37. Sin 37 itu 0,6 ya. Intinya kali sin 37 deh. Berarti A-nya adalah 10 kali 0,6. Berarti A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Masukkanlah. Berarti di sini langsung kita masukin aja. Setengah kali 6 dikali, nah ini T2 kuadratnya langsung aja ya, langsung masukin 4/3. Coret 1, coret 2, coret 1, coret 2. Berarti S2 nya adalah 4 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, wait, di sini ada yang salah ya. Saya akan perbaiki dulu karena saya baru sadar ya, lupa. Kan ini mg sin theta ini kan kalau gerak lurus ya. Kan sedangkan kalau misalnya kalau kita balik kan, kalau untuk dia muter ke sana kan berarti muter ke sini nih. Nah, ini adalah yang F yang rotasinya nih. Nah, berarti untuk mencari F yang di sini nih beda ya untuk mg sin theta ya. Jadi F-nya di sini beda. So, ini kalau kita bisa F rotasi deh, FR gitu ya, FR. Dan ini juga sama nih. Ini ada FR juga. So, untuk untuk nilai A-nya kita harus tambahkan tahap sedikit ya. Oke. Kalau misalkan untuk ini kita nggak boleh langsung pakai seperti ini ya. Berarti untuk mencari A-nya ini kita langsung hapus dulu ya. Tapi rumus yang dipakai untuk mencari S-nya itu benar ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lanjutkan lagi. Nah, berarti ini kan kalau kita bisa bilang bahwa untuk mencari FR aja boleh ya, atau misalnya ternyata kita tahu bahwa mg sin theta ini adalah setara dengan setengah A. Nah, kalau kita lanjutkan berarti kan sigma F-nya ini ya sama dengan 0. Karena kalau tanpa selip itu artinya berarti yang muter yang diputar sama yang diputar nih, yang dirotasi sama yang sama turun itu adalah bernilai sama. Nah, berarti kan kita tahu bahwa ini kita bikin FR-nya aja ya. FR-nya itu sama dikurang mg sin theta. Mg sin theta sama dengan 0. Wait. Enggak boleh dong. Masa sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 kan diem. Tetap bergerak ya. Berarti M dikali A. Dan ini M dikali A
Nah, dan untuk ini berarti ini kita ganti dulu bahasanya ya. Berarti ini setara dengan seperti ini aja deh. Wait. Kita ganti dulu. Oke, jadinya kita tulis dulu ini F-nya kita bikin FP aja ya, atau FR boleh. Dikalikan dengan R, dan ini untuk FR-nya ini berarti di sini kita nggak boleh coret ya. Tapi untuk yang R-nya pasti kita coret juga. Nah, setengah M berarti untuk FR-nya FR dikali dengan R, makanya kenapa ini dicoret ya. Oke, sehingga berarti kita punya info bahwa FR-nya itu setara dengan setengah MA ya, setengah dikali massa dikali dengan percepatan. Oke, berarti ini setengah dikali massa dikali percepatan. Nah, dikurang mg sin theta ya. Oke, berarti ini kalau kita masukkan berarti mg dikali sin 37 sama dengan m dikali a. Nah, barulah di sini m-nya kita coret ya. Sama-sama m-nya kita coret karena sama-sama dibagi m ya. So ini apa namanya ya? Untuk yang ini juga sama ya, kita apa namanya? Untuk mencari t-nya kita hilangkan aja dulu. Nah, berarti intinya kita ke sini dulu karena kan kita mau nyari a-nya yang sebenarnya berapa. Karena ingat, ini ada gerak translasi, ada gerak rotasi juga ya, jangan lupa. Nah, berarti setengah dikali A dikurang G sin theta, atau kalau enggak gini boleh ya. Ini berarti setengah A dikurang A sama dengan wait, bentar dulu. Ini kan geraknya ke bawah. Masa kalau yang geraknya ke bawah, yang ini plus, mas ini min dong ya. Ini plus, ini min. Jadi untuk G sin theta itu sin 37 itu sama dengan A ditambah setengah A. 3 dikali sin 37 itu setara dengan namanya 3/2A. Nah, 3/2A, atau ini lebih tepatnya langsung masukin aja nggak apa-apa ya. 10 dikalikan dengan sin 37 itu adalah 0,6 sama dengan 3A ditambah setengah A. Sehingga jadinya 6 sama dengan 3/2A, berarti ini kita kali 2/3. So, berarti kita langsung A-nya sama dengan 6 kali 2/3, 12/3 itu 4. Jadi A-nya itu 4 nih. Nah, kalau S1-nya ini 4, ya kan? Nah, setengah dikali 4, ini kan 8 ya. Nah, 8 sama dengan setengah dikali 4 dikali T kuadrat. So, ini kita coret 2, berarti T kuadratnya sama dengan 8/2. Alias T kuadrat ini sama dengan 4. Nah, kan kalau apakah perlu kita ini berarti ini T-nya 2 gitu ya. Nah, T-nya sama dengan 2. So, kalau kita lanjutkan ke sini, berarti S2 sama dengan V02 dikali T2 ditambah setengah kali A2 dikali T2 kuadrat. Berarti S2-nya sama dengan ini habis. Berarti setengah dikali A2 dikali T2. Dan T2 kuadratnya udah ketahuan. Ya udah, berarti kita nyari A-nya dulu dengan proses yang kurang lebih sama. Nah, sigma tau sama dengan F dikali R. Nah, I alpha sama dengan FR. Nah, FR dikali R. Sehingga kalau kita hitung berarti kan ini I sama dengan alpha per R sama dengan FR dikali R. So, berarti ini kan MR kuadrat ya. Karena berhubung kopong. Dikali dengan alpha, ini A ya. Dikalikan A per R sama dengan FR kali R. Coret. Sehingga berarti di sini kita peroleh bahwa untuk FR itu sama dengan M kali A. Lanjutkan, berarti sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, sekarang untuk ini berarti Mg sin theta, Mg sin 37 dikurang dengan FR sama dengan M kali A. Berarti Mg sin 37 dikurang M kali A sama dengan MA. Sama-sama ada M-nya, kita coret dulu. Sehingga ini 10 kali 0,6 dikurang sama dengan A ditambah A. Jadinya 6 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Ya udah, tinggal masukkan. Berarti S2 sama dengan setengah dikali 3 dikalikan dengan 4. Ya, karena pangkat 2-nya. 1, 2, berarti S2-nya sama dengan 6 meter. Jadi jawabannya yang sebenarnya adalah yang C ya. Jadi jangan lupa tuh, kalian harus perhatikan
ketika ini mutar pasti ada rotasi juga. Jadi rotasinya ini ke belakang. Terus gaya translasinya ke depan, sehingga ada gaya yang berlawanan gitu. Nah, kalau untuk mencari S di sini, sebenarnya kalian gak usah nyari T-nya juga bisa ya. Kalau untuk yang ini aja ya, untuk yang bagian ini, untuk yang di bagian ini nih, kalian gak usah pakai begini juga ada caranya. Tapi untuk mencari A-nya itu harus kalian lakukan yang di bagian bawah ini ya, yang di bagian sini nih. Itu adalah daerah yang wajib kalian harus hitung ya, yang bagian ini ya, ini, kemudian ini juga harus kalian hitung. Boleh langsung masukin angka boleh, atau mau pakai perbandingan juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya dalam bentuk persamaan aja juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang ini nih kalian bisa kerjain seperti ini juga. S1 per S2 sama dengan V01 dikali T1 ditambah setengah kali A1 kali T1 kuadrat per V02 kali T2 ditambah setengah kali A2 kali T2 kuadrat. Nah, berhubung ini kan habis, nggak ada ya, bukan kopong, 0, S1 per S2 ini akan setara dengan setengah A1 dikali T1 kuadrat per setengah kali A2 kali T2 kuadrat. Sehingga ini bisa kita coret dong. Nah, habis itu tinggal kita masukkan ya. Berarti S-nya itu kan 8 S1-nya per S2 sama dengan A1-nya itu adalah 4 dikali T1-nya sama T2 kuadratnya juga habis karena kan sama-sama waktunya. Berarti tinggal kita masukkan 4 per 6. 4 per 3 ya. Berarti 4 S2 sama dengan 24. Berarti S2-nya sama dengan 6 meter. So, untuk yang di kotak ini kalau kalian mau pakai versi yang ini juga boleh, nggak ada masalah ya. Pakai perbandingan seperti ini. Karena namanya kegiatan membandingkan itu nggak mesti harus nyari satu-satu kok. Boleh juga seperti ini. Atau kalau kalian mau ngerjain ini kan kita nurunin sendiri nih ya. Rumusnya nyari A-nya, terus mungkin nyari S-nya, kita jabarin lagi sendiri. Nah, sebenarnya ya ada rumus jadinya nih, cuman terserah kalian ya. Mau diapalin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya bagus, karena daripada ngapalin rumus jadi, kalian lebih ngerti begini ya udah kerjain aja, biar nggak kebanyakan hafal rumus, biar nggak lupa gitu ya. Oke, berarti untuk rumus untuk mencari T ya, kan tadi ini kan ada hubungan dengan T. Nah, jadi untuk T ini, kalau misalnya ini T sama dengan akar 2 dikali S. 2 kali S kali K tambah 1 per G kali sin theta. Nah, seperti ini rumus jadi yang kita pakai. Nah, sehingga ini kalau kita rubah menjadi ini jadinya T kuadrat sama dengan 2S kali K plus 1 per G sin theta. Berarti untuk mencari S aja, itu kalau kita jadinya berarti ya kan T kuadrat, sehingga jadinya berarti G untuk nyari S itu ya, nyari S itu adalah berarti T kuadrat dikali G sin theta per S kali K tambah 1 ini T kuadrat dikali G sin theta 2 dikali K tambah 1. Jadi rumus dasarnya tuh seperti ini yang dipakai kalau untuk pakai rumus jadi ya. Jadi rumus jadinya itu seperti ini untuk mencari S-nya. Ya udah, habis itu gimana? Pakai perbandingan. Nah, ini kan versi panjang ini. Oke, ini bakal saya hapus dulu ya. Nah, misalkan ternyata saya pakai yang ini. Tetap aja. Ya, jawabannya bakal sama ya. Tadi kan jawabannya tuh ternyata jawabannya 6 ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita pakai yang ini, yang di bawah ini berarti kalau dari rumus yang kita peroleh ya, dari rumus ini, saya bakal kopas lagi rumusnya. Nah, kalau dari rumus ini, maka dapat diperoleh S itu sebanding dengan, karena berhubung T-nya tetap, G-nya tetap, yang beda, yang sin tetanya juga tetap, maka yang berbanding itu adalah konstantanya saja.
Dan konstantanya itu adalah 1 per K tambah 1. Berarti kalau untuk mencari S1 dan S2, maka ini adalah 2 dikali K tambah 1 kondisi 2 per K tambah 1 kondisi 1. Sehingga S1-nya itu 8 per S2-nya itu adalah yang ditanya. Dan untuk K tambah 1 kondisi 2 itu adalah di sini 1 tambah 1 2 ya. Karena tadi kan kita pakai untuk si yang kondisi kedua itu adalah MR kuadrat, bukan setengah, melainkan 1 aja. Nah, untuk yang pertama kan pakai setengah ditambah 1. Nah, ini nggak usah lagi ya, setengah tambah 1. Sehingga 8 per S2 sama dengan 2 per 3 per 2. So, tinggal kita lanjutkan. 2 S2 sama dengan 8 kali 3 per 2. Coret 4. Berarti 2 S2 sama dengan 12. S2-nya ya 12 per 2 sama dengan 6 meter. Toh, sama kan jawabannya, sama-sama 6 meter. Gitu loh. Jadi sebenarnya fisika tuh banyak banyak caranya. Satu pakai konsep dasarnya, atau yang kedua pakai rumus jadi kalau ada gitu loh. Ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 38.